Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar retret bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Retret ini menjadi momentum evaluasi 1 tahun kinerja pemerintahan sekaligus penyelarasan agenda strategis memasuki tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan retret merupakan agenda rutin Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memberikan pengarahan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet. Sejumlah program prioritas menjadi fokus pembahasan, mulai dari ketahanan pangan, energi, program makan bergizi, hilirisasi industri hingga pengembangan sekolah rakyat. Presiden juga menekankan percepatan pelaksanaan program serta tindak lanjut konkret atas hasil evaluasi di masing-masing kementerian. Selain itu, isu penanganan bencana dan percepatan rehabilitasi di sejumlah daerah turut dibahas seiring masuknya musim curah hujan tinggi. Retret diharapkan menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat koordinasi dan satu komando kabinet Merah Putih sepanjang 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan agenda retret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita telah bergabung dengan jurnalis Metro TV Kausar Bobi dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Kausar, bagaimana jalannya agenda retret pada hari ini? Ya, selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Di mana tadi saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin jalannya retret Kabinet Merah Putih, di mana saat ini retret digelar secara tutup, di mana awalnya tadi sekitar pukul 14.00 retret sudah dimulai dan diawali tadi setelah jam 12 itu diawali dengan makan siang bersama. Kemudian pada pukul 14.00 retret dimulai. Tadi awak media sempat memantau jalannya retret awal, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa arahannya kepada sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih, di mana ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto mengawali arahannya dengan menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas capaian kinerjanya selama setahun pemerintah ini. Di mana Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa di awal pemerintahannya ia telah membuat strategi besar yang disebut dengan strategi transformasi bangsa, di mana strategi transformasi bangsa ini diwujudkan atau diimplementasikan dengan adanya kemandirian Indonesia harus mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, di mana salah satu wujudnya dengan swasembada pangan dan swasembada energi. Untuk swasembada pangan ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan pada akhir 2025 ini, di mana Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah menjelaskan di awal Desember bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan di akhir Desember 2025. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan pada pukul 24.00 Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Artinya Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun 2025 ini, dan diharapkan pada tahun 2026 capaian ini bisa dijaga bahkan ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Dan memang saat itu swasembada pangan ada juga swasembada energi, di mana Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk swasembada energi ini Indonesia sudah mencapai capaian lifting minyak, di mana target lifting minyak Indonesia di APBN ditargetkan sebesar 605.000 barel per hari, dan saat ini sudah mencapai 607.000 barel per hari. Artinya untuk swasembada energi dalam hal lifting minyak ini sudah tercapai begitu. Selain mengenai swasembada energi maupun swasembada pangan, tadi Presiden Prabowo Subianto juga menekankan terkait dengan beberapa capaian program kerjanya terkait dengan makan bergizi gratis. Tadi Presiden Prabowo Subianto sempat menayangkan sebuah video testimoni sejumlah siswa-siswa yang merasa mendapatkan MBG. Ia berterima kasih kepada pemerintah telah menyediakan MBG untuk masyarakat ataupun untuk ibu-ibu hamil, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 55 juta penerima MBG, baik itu untuk pelajar maupun untuk ibu hamil. Dan targetnya pada tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga mencapai 98,2 juta penerima MBG pada tahun 2026 ini. Dan selain juga MBG, pemerintah juga menyampaikan terkait dengan capaian pembangunan sekolah rakyat, di mana saat ini
ditargetkan pada tahun 2026 bisa bertambah mencapai 104 titik sekolah rakyat begitu. Selain juga MBG, Presiden Republik juga menyampaikan terkait dengan evaluasi pengawasan terkait dengan program-program kerjanya atau khususnya dengan program-program kinerja pemerintah ke depannya. Dan Presiden juga menekankan bahwa pemerintah harus siap untuk dikritik oleh masyarakat, utamanya terkait dengan program MBG ini, di mana Presiden menekankan bahwa program MBG ini dinilai sudah berhasil mencapai 99,9%. Dan namun Presiden Prabowo Subianto tidak menampik masih ada kekurangan di mana pelaksanaan program MBG ini menjadi evaluasi ke depannya, khususnya jajaran dari Kepala Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi kinerja makan bergizi ini begitu. Dan Presiden menekankan bahwa di mana jajarannya harus siap untuk difitnah ataupun dihina oleh masyarakat apabila tidak bekerja dengan baik. Namun Presiden menekankan apabila jajarannya sudah berniat untuk bekerja dengan baik dan untuk bekerja untuk masyarakat, harus tetap tenang dan tetap yakin bahwa kinerjanya benar begitu. Dan saat ini juga Presiden Prabowo Subianto masih memberikan arahan-arahan dan nantinya dijadwalkan akan ada penyampaian dari sejumlah menteri-menteri terkait dengan kinerjanya selama setahun pemerintahan ini. Dan nantinya ada juga tanggapan dan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto khususnya untuk program-program yang akan difokuskan pada tahun 2026 ini. Dan terkait dengan retret ini memang berbeda dengan retret tahun 2025 yang lalu, di mana retret itu digelar di Akmil Magelang dan sempat menginap begitu selama beberapa hari. Namun untuk retret kali ini digelar 1 hari dan tidak menginap. Dan beberapa menteri yang kami wawancarai tadi sempat menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa retret ini akan digelar hingga malam hari karena banyak pembahasan yang akan dibahas antara pemerintah dengan jajaran menteri-menterinya begitu. Khususnya terkait dengan kondisi perekonomian dan kondisi sosial yang memang menjadi fokus juga bagi pemerintah ataupun Presiden Prabowo Subianto. Demikian Gemma, kembali ke studio. Iya, Kausar, tadi dalam sambutannya Presiden Prabowo Subianto menjelaskan untuk menekankan swasembada pangan dan juga makan bergizi gratis. Dan nanti juga ada pemaparan dari sejumlah kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada informasi nanti dari kementerian mana saja yang akan menyampaikan paparan capaian dan juga fokus di tahun 2026 ini? Ada apa saja, Kausar? Ya, Gemma, tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa memang di awal retret ini akan diawali dengan evaluasi capaian kinerja pemerintah. Tadi Mensesnek juga menekankan terkait dengan program MBG ini, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti Kepala BGN yaitu Dadan Hidayana akan menyampaikan evaluasi terhadap kinerja makan bergizi gratis ini, utama terkait dengan capaian 55 juta penerima MBG ini yang ditargetkan pada tahun 2026 akan semakin meningkat begitu. Selain juga dari Kepala BGN, nanti juga ada dari sektor pertanian, yaitu dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang akan meng-highlight terkait dengan swasembada pangan, karena nanti juga Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan atau melihat bagaimana capaian swasembada pangan pada esok hari di Karawang, sehingga nantinya Amran yang memang awalnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ditargetkan swasembada pangan tercapai tercapai pada 4 tahun ke depan. Namun dengan kinerja tim pangan ini, Presiden menilai sangat baik sudah tercapai pada akhir 2025 ini. Dan selain juga itu, ada juga paparan terkait dengan swasembada energi yang akan disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Dahlia, yang juga menyampaikan terkait dengan capaian lifting minyak Indonesia yang sudah mencapai target atau melebihi target dari APBN tahun 2025, di mana ditargetkan sebesar 605.000 barel per hari, dan saat ini sudah melebihi target, yaitu sebesar 607.000 barel per hari. Artinya capaian ini yang nanti juga akan disampaikan oleh Bahlil Dahlia, dan di mana Bahlil juga menyampaikan sebelumnya capaian lifting minyak ini dicapai dengan optimalisasi sumur-sumur tua dan membuka sumur-sumur baru begitu. Selain juga dengan pangan, energi, juga ada terkait dengan capaian sekolah rakyat yang memang selama ini sekolah rakyat menjadi kewenangan dari Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf, yang juga akan menyampaikan terkait dengan program-program atau target pembangunan sekolah rakyat ke depannya yang ditargetkan pada tahun 2026 ini sekolah rakyat dapat dibangun lebih banyak lagi sebesar 104 titik.
di mana sekolah rakyat ini menjadi upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dari sektor pendidikan begitu. Dan selain juga dengan sektor rakyat juga ntar juga ada dari Menteri Investasi dan juga CEO Danantara, Rostan yang akan menyampaikan terkait dengan progres hilirisasi. Begitu, Gema, kembali ke studio. Oke, baik. Nanti kami nantikan untuk informasi terbaru. Terima kasih Kausar Bobi melakukan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.